Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihil ghummah wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Senantiasa tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat Islam, dan semua itu tentunya dengan hidayah serta pertolongan dan taufik daripada Allah Jalla fi'ala. Maka patut dan layak kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita ini. Para ikhwah serta para akhwat rahimakumullah jami'an, malam ini kita sedikit mengangkat sebuah tema, dan tema yang kita angkat ini bukan kajian kitab dari kitab, tapi kita lebih kepada tematik ya. Baik, bahasan kita malam ini adalah menjaga hidayah. Menjaga hidayah. Yang pertama tentunya kita harus menyadari bahwasanya hidayah ini merupakan karunia yang sangat besar. Karunia yang tiada tara, yang tiada dua, yang tiada tanding. Yang tidak bisa kita ukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Hidayah itu sangat berharga. Dia merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, ataupun bagi seorang muslim ataupun muslimah, yang patut untuk disyukuri selalu. Karena hidayah ini kita dapatkan bukan dengan kecerdasan kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan nasab, bukan dengan orang tua kita yang saleh, bukan karena itu semua. Tapi hidayah itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Banyak orang yang cerdas mengetahui tentang dinul Islam, mengetahui tentang agama Islam, tapi tidak menyampaikan mereka kepada hidayah. Misal contoh seperti Abu Talib.
Abu Thalib kurang apa lagi? Dia mengkaji dan mempelajari agama-agama. Dia melakukan perbandingan agama, sehingga dia mengatakan bahwasanya sungguh aku telah mengetahui agama Muhammad ini adalah sebaik-baik agama. Karena Abu Thalib dia berdagang, seorang pedagang yang pergi membawa barang dagangan ke Syam, sehingga dia melihat agama Majusi, dia melihat agama Nasrani, dia melihat agama Yahudi. Ya, dia melakukan perbandingan agama. Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Sampai dia mengatakan bahwasanya sungguh aku telah mengetahui agama Muhammad atau agama anakku ini adalah sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Ya, kalau seandainya bukan karena aku takut akan celaan, lawajadtani samhan bidzaka mubina, maka sungguh engkau akan mendapati aku telah menerima agama yang terang benderang itu, yaitu agama Islam. Lihat Abu Thalib. Begitu juga kita lihat contoh seperti Heraklius. Heraklius dia memiliki pengetahuan, dia belajar tentang dinul Islam. Dia belajar tentang dinul Islam. Dia mengkaji sampai suatu hari dia bertanya kepada pemimpinnya kaum Quraisy, yaitu Abu Sufyan pada masa itu sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Heraklius bertanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampai mengatakan, kalau benar apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan, maka sungguh dia akan sampai ke tempat aku berdiri ini. Sungguh dia akan sampai ke tempat aku berdiri. Maksudnya dinul Islam itu akan sampai ke situ. Ya, dinul Islam akan menguasai Syam. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya ya aku mendapatinya, ya, maka niscaya aku akan mencuci kedua kakinya. Artinya aku akan sungguh-sungguh untuk mendatanginya dan aku akan mencuci kedua kakinya. Kalau aku dapati bahwasanya dia akan sampai ke sini, maka niscaya aku akan bersungguh-sungguh untuk mendatanginya dan aku akan mencuci kedua kaki. Maka di sini ini menunjukkan bahwasanya Heraklius tahu akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kemudian Heraklius tidak bisa berislam? Apa sebab? Karena hidayah itu merupakan pilihan Allah bagi orang-orang yang Allah pilih. Bukan atas kecerdasan, harta, kekuasaan, bukan atas dasar nasab, ya, bukan atas dasar nasab. Bahkan ada orang-orang yang mereka belajar tentang Islam, mengkaji Islam di zaman Nabi, duduk dengan Nabi, mendengarkan wahyu, perang bersama Nabi, sholat bersama Nabi, tapi mereka tidak Islam, mereka munafik. Bahkan Allah katakan bahwasanya apa? Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sungguh Allah mempersaksikan orang-orang munafik itu mereka berdusta, mereka pendusta. Mereka menampakkan keislaman tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Seperti Abdullah bin Salul. Kurang apa lagi dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang hatinya menerima Islam secara totalitas. Dia menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan kekafiran dan pengingkaran, kekufuran terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia duduk bersama Nabi, bersama para sahabat, dan dia dianggap bagian daripada umat Islam. Orang melihat secara zahir, tapi secara batin dia kafir. Maka sekali lagi bahwasanya hidayah itu merupakan sesuatu yang Allah karuniakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Banyak di antara kita yang mungkin kemampuan
berpikirnya itu pas-pasan, tidak cerdas, tidak juga bodoh. Tapi Allah kemudian pilih, Allah berikan hidayah kepada dia. Allah berikan hidayah kepada dia. Ya, bukan karena kecerdasan, bukan harta, bukan, tapi Allah pilih dia. Allah pilih dia. Sampai Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Iraqi, beliau mengungkapkan seperti ini. Tafakkartu fi sabab hidayati man yahtadi wa intibahi min man yatayaqqad. Bahwasanya aku telah banyak memikirkan, merenungkan tentang sebab hidayah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan kesadaran. Fawajadtu sababal akbar, maka sungguh aku telah mendapatkan sebab terbesar. Sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah, ikhtiyarul haq lidzalika syakhs. Allah memilih dia untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jadi bukan karena kecerdasan kita mendapatkan hidayah ini, tapi karena Allah memilih kita. Banyak orang yang cerdas, banyak profesor-profesor itu yang mereka melakukan perbandingan agama, mereka meneliti tentang Al-Qur'an, ya kan? Mereka meneliti tentang hadis. Bahkan ada yang mengungkapkan sampai ada yang mengungkapkan bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul wahyu dari sisi Allah, tapi mereka tidak bisa menerima agama Islam. Mereka tidak bisa menerima agama Islam. Maka ketahuilah bahwasanya hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika Allah pilih kita untuk mengembang dan mendapatkan hidayah, maka kita harus bersyukur pada Allah. Kita harus bersyukur pada Allah, dan kita jaga hidayah itu. Kita berusaha untuk menjaga hidayah tersebut. Ya. Karena berapa banyak orang yang kemudian sudah mendapatkan hidayah, di penghujung usianya kemudian dia berbalik arah. Ada misal contoh, ada kisah tentang seorang yang muadzin di Mesir, yang dia selalu mengumandangkan azan untuk memanggil orang mendatangi salat 5 waktu. Dia selalu naik ke menara, dia mengumandangkan azan. Pada suatu saat ketika dia naik, lalu dia melihat kepada seorang wanita Nasrani. Lalu dia terpikat dan dia tergoda dengan wanita tersebut. Akhirnya dia datangi rumah si wanita tersebut. Dia mengetuk pintunya, dia menyampaikan hajat dan keinginan dia kepada si wanita, bahwasanya dia ingin meminang si wanita tersebut menjadi istrinya. Si wanita mengatakan bahwasanya saya tidak akan mau menikah denganmu kecuali kamu bertemu dengan orang tua saya. Lalu orang tuanya, dia bertemu dengan orang tuanya, lalu dia menyampaikan hajatnya. Orang tuanya mengatakan, saya tidak akan menikahkan kamu dengan anak saya, anak wanita saya, kecuali kamu murtad daripada agama Islam, kamu masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya apa yang terjadi? Dia murtad, dia masuk ke dalam agama Nasrani dan dia mati dalam keadaan kafir. Maka hidayah ini perlu kita jaga, kita usaha. Hidayah ini merupakan karunia yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita jaga. Kita mendapatkan banyak realita dan kenyataan, ya, relate di tengah kita. Ada banyak para ikhwah yang sudah ngaji, yang sudah menampakkan syiar daripada sunnah, yang dulunya mendakwahkan tauhid, menyampaikan tauhid, pada akhirnya kemudian jatuh ke dalam kesyirikan, melakukan kembali perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan. Maka ketahuilah bahwasanya hidayah ini merupakan karunia yang begitu besar, yang patut dan layak kita berusaha untuk menjaganya sekuat tenaga kita, ya, dan layak kita syukuri dan patut kita syukuri dan berusaha untuk selalu mensyukurinya. Hidayah ini begitu mahal,
Dia merupakan permata, intan permata, harta yang sangat berharga daripada seorang mukmin ataupun mukminah. Maka tentunya di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk menjaga hidayah ini. Kita menjaga hidayah. Apalagi kita sekarang berada di zaman yang zaman ini ikhwan rahimakumullah wal akhwat rahimakunallah, kita di zaman yang penuh dan begitu besarnya, begitu dahsyatnya fitnah. Fitnah akhir zaman, baik fitnatus syubhat maupun fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat terkait dengan pola pikir dan pemikiran yang menyimpang daripada akidah Islamiyah. Syiah, ateisme, ataupun daripada keyakinan misal agnostik yang mengatakan bahwasanya saya belum saya bukan tidak mempercayainya adanya Tuhan Sang Pencipta, tapi saya belum dapatkan bukti dan dalil adanya Tuhan Sang Pencipta. Sama saja dengan ateis. Banyak sekali ya, pemurtadan di mana-mana, kesyirikan di mana-mana dan sebagainya. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hidayah di zaman kita ini begitu berat. Kita juga disodorkan dengan berbagai macam fitnatus syahwat, baik daripada sisi harta, aurat wanita, ataupun dari sisi jabatan dan sebagainya. Begitu luar biasa sekali para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga kita, mengerahkan segala kemampuan kita untuk menjaga hidayah Islami. Menjaga hidayah Islami. Maka tentunya kita harus memiliki kiat-kiat untuk menjaga hidayah ini. Di antara kiat yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami betapa agungnya nikmat ini. Yaitu apa? Nikmat hidayah Islam di atas sunnah ini. Ketahuilah bahwasanya banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam, tapi kemudian ketika mereka beramal, mereka tidak beramal di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih kita, Allah memberikan nikmat berupa hidayah ini kepada kita. Ya. Allah memberikan hidayah ini kepada kita. Karena sekali lagi bahwasanya hidayah ini kita tidak dapatkan dengan kecerdasan dan harta serta nasab kita, kemampuan diri kita. Enggak. Tapi itu merupakan karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih. Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih. Makanya di sini kita harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Ya. Pasti aku akan tambahkan kepada kalian. Makanya syukur itu merupakan sebab terikatnya nikmat yang kita dapatkan dan ditambahkan nikmat itu lagi kepada kita. Jadi ditambah lagi. Ya, dengan bersyukur, misalnya kita bersyukur atas hidayah ini, kita bersyukur atas keimanan ini, maka niscaya yang terjadi Allah akan tambahkan terus itu. Allah akan tambahkan apa yang kita dapatkan tadi, kita ikat dan kita langgengkan, kemudian Allah tambahkan lagi. Makanya di sini hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Bersyukur dengan apa? Pertama, bersyukur dengan hati kita. Kita meyakini bahwasanya Islam ini, makanya Anda sampaikan tadi, cara kita mensyukuri nikmat hidayah ini berupa hidayah sunnah, hidayah Islam ini dengan apa? Dengan kita memahami betapa agungnya nikmat ini.
Betapa? Karena kalau seorang menyadari dan mengetahui betapa agungnya hidayah Islam dan sunnah ini, maka dengan cara itu dia akan selalu berusaha untuk menjaga dan mensyukuri. Misal contoh, orang kalau menyadari bahwasanya betapa agungnya satu nikmat yang dia dapatkan, misal contoh, antum mendapatkan sesuatu dengan cara yang begitu susah dan begitu sulit daripada harta, apa yang antum akan usahakan? Antum akan usaha merawat, menjaga, bukankah seperti itu? Baik. Antum misal contoh seperti antum ketika menyadari bahwasanya nikmat keturunan dan anak-anak itu adalah nikmat yang begitu besar, maka antum akan berusaha bagaimana merawat, menjaga, mendidik mereka dengan cara yang baik. Ketahuilah, nikmat daripada nikmat duniawi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat hidayah ini. Tidak ada apa-apanya, begitu besar, begitu luar biasa, dan tak bisa dikadar dan diukur dan ditimbang dengan apa yang kita dapatkan daripada dunia. Maka hendaklah kita selalu mensyukuri nikmat Islam ini. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala dalam bukunya Prinsip Dasar Islam, beliau membuat bab pertama itu adalah mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, nikmat ini berupa Islam ini, hidayah ini, taufik, berupa taufik daripada Allah, pemberian daripada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan Allah berikan dia hidayah, Allah lapangkan hatinya untuk Islam, untuk tauhid, untuk sunnah. Ya, jadi ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Hidayah ini merupakan pemberian Allah. Makanya kita harus jaga. Kita harus berusaha untuk selalu mensyukurinya. Ini cara yang pertama agar supaya kita menjaga hidayah tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian cara yang kedua atau kiat yang kedua untuk kita menjaga hidayah ini dalam diri kita, yaitu dengan kita selalu berdoa minta ketetapan hati. Kita selalu berdoa minta ketetapan hati. Kita berdoa, misal contoh kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu imannya naik terus. Imannya tidak pernah turun. Imannya naik terus. Imannya para nabi dan rasul itu naik terus. Tidak stagnan, tapi dia naik terus. Ya. Apa namanya? Volumenya naik terus. Kalau kita ini volumenya naik turun. Kalau iman para nabi naik terus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman. Tidak merasa aman akan dicabutnya hidayah daripada beliau. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Rabb yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau banyak membaca doa ini, maka Rasulullah menjawab kepadanya bahwasanya innal quluba baina bahwasanya sesungguhnya hati itu berada pada dua jari daripada jari-jarinya Allah Ar-Rahman dan jari-jarinya Allah yang Maha Rahman, yang mana Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah tegakkan, Allah kokohkan hati itu. Kalau Allah ingin, Allah simpangkan hati tersebut. Maka hati kita ini dibawa genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita selalu minta petunjuk, hidayah dan ketetapan hati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta terus. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah.
hati manusia itu lemah. Hati manusia itu ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia lebih bergejolak daripada bergejolaknya air yang mendidih. Sehingga antum lihat ada orang yang kadang dia semangat, kadang dia semangat, pagi dia semangat, sore dia melemah. Atau 5 menit atau 10 menit atau menit yang lalu dia semangat, ya menit berikutnya dia sudah mulai melemah. Hati itu dia bergejolak. Kata para ulama, hati itu lebih bergejolak, dia lebih kuat bergejolaknya daripada air yang mendidih. Air yang mendidih. Ya, sehingga kadang-kadang antum lihat ya, kadang-kadang antum di masjid begini kuat iman, antum keluar sebentar sudah melemah iman. Antum duduk di kajian begini antum kuat iman, antum keluar dari kajian antum sudah mulai melemah. Maka itu menunjukkan bahwasanya hati itu kuat gejolaknya. Ya, kuat gejolaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kuatkan, maka yang terjadi adalah hati itu akan semakin jauh dan semakin jauh daripada bimbingan dan hidayah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hendaklah kita selalu minta pada Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati tersebut. Ya, kita harus minta ketetapan hati. Wallahu alam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hendaklah kita harus selalu minta ketetapan hati. Karena Allah lah yang menetapkan hati. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihin ya syai'an qalila. Kalau seandainya kami tidak menguatkan hatimu wahai Muhammad, maka niscaya engkau telah condong kepada mereka. Ya, sedikit demi sedikit. Kan waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang-orang ya, kafir Quraisy mengusulkan kepada Nabi, ya, bagaimana kalau kau dakwahi kami dulu wahai Muhammad. Kalau kami sudah beriman kan niscaya orang-orang miskin dan orang-orang yang kami pimpin itu akan mengikuti kami. Ya. Maka kemudian ayat ini turun. Ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, niscaya yang terjadi adalah Nabi akan mengikuti usul dan saran daripada pembesar-pembesar dan orang kaya dari kalangan kafir Quraisy. Maka di sini Nabi saja meminta ketetapan hati. Maka hendaklah kita dan lebih layak kita untuk selalu minta ketetapan hati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah terus kepada kita. Kita harus selalu berdoa agar Allah menambahkan hidayah. Ingat, menetapkan hati dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah terus kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minta hidayah. Beliau selalu minta hidayah. Misal contoh, beliau berdoa Allahumma hadini, contoh beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, hidayah, ketakwaan, al-afaf, penjagaan diri daripada kemaksiatan, dan rasa syukur, ghina, kekayaan. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahwasanya beliau orang yang beliau adalah imam orang-orang yang bertakwa, dan beliau merupakan imam orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Saya mau tanya antum, Nabi sudah bertakwa apa belum? Nabi sudah bertakwa apa belum? Tapi Allah perintahkan Nabi untuk bertakwa lagi.
Allah perintahkan Nabi untuk bertakwa lagi. Kata para ulama, ayat ini dia memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, perintah kepada Nabi untuk bertakwa itu agar Nabi menjaga ketakwaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah agar Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ketakwaan pada dirinya. Maka di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita tahu Nabi itu manusia yang bertakwa, imamul muttaqin fid dunya wal akhirah. Tapi Nabi masih minta agar supaya Allah tambahkan hidayah, Allah tambahkan ketakwaan kepadanya. Allahu a'lam. Maka di sini lebih layak kita untuk selalu minta tambahan ketaatan, ketakwaan, hidayah dan petunjuk daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta terus agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada kita. Misal contoh, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, aminu billahi wa rasulih. Mereka sudah beriman, Allah perintahkan agar mereka beriman lagi. Agar mereka beriman lagi kepada Allah dan Rasul. Kata para ulama, maka di sini dia memiliki makna seperti tadi. Yang pertama adalah menjaga keimanan, yang kedua adalah menambah terus keimanan. Sama seperti kita katakan, misal contoh, kalau ada orang makan, lalu kita katakan makanlah. Berarti apa? Lanjutkan makan dan tambahkan makan. Gitu kan? Kalau kita katakan makan, silakan makan. Ayo makan. Ya. Berarti apa? Lanjutkan makanmu, jaga makanmu dan tambah makan. Seperti itu. Aminu billahi wa rasuli. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Maka di sini kita disuruh untuk minta apa? Tambahan apa? Hidayah, keimanan. Kita disuruh untuk konsisten menjaga keimanan dan hidayah. Maka hendaklah banyak-banyak berdoa, minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara doa yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya konsistenkan aku di atas jalan yang lurus itu, jalan hidayah itu, dan buka wawasan-wawasan untuk menambah hidayah kepada seperti itu, ikhwan. Maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Di antara doa juga adalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita. Sebagaimana doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, di sini ikhwan, kita juga berdoa dengan doa agar supaya Allah tidak menyimpangkan hati kita. Ini penting sekali, yaitu kita memperbanyak doa berupa kita minta ketetapan hati, kemudian minta tambahan hidayah, kemudian kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita daripada hidayah. Pentingnya kita banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Allah
Baik, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita dengan pembahasan terkait dengan kiat-kiat menjaga hidayah. Dan kita sampai pada poin yang kedua, yaitu kita memperbanyak doa, minta ketetapan hati di atas hidayah. Kemudian kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tambah hidayah kepada kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepada kita dengan doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, misal doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian di antara kiat-kiat untuk menjaga hidayah adalah kita membaca kisah para nabi dan rasul serta orang-orang saleh yang telah berjuang untuk menggapai hidayah atau mempertahankan hidayah, ya, atau untuk mempertahankan hidayah. Ini perlu sekali kita mempelajari tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, bagaimana perjuangan mereka mendakwahkan umatnya untuk menggapai hidayah, ya, bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sirah maka kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan naik keimanan kita. Dan itu menjadi sebab seorang itu akan mendapatkan hidayah atau Allah Subhanahu wa taala semakin kuatkan hatinya di atas hidayah, terutama hidayah sunnah ini. Allahu a'lam bishawab. Kita harus belajar, kita harus membaca, kita mendengarkan kisah-kisah baik para nabi dan rasul dalam memperjuangkan hidayah, ataupun orang-orang saleh yang berjuang untuk mendapatkan hidayah, ataupun menjaga hidayah. Misal contoh para sahabat, Salman Al-Farisi contoh, bagaimana dia berjuang daripada satu agama ke agama yang lain sampai dengan dia masuk ke dalam Islam. Ya, kita lihat bagaimana para sahabat, kisah para sahabat yang mereka berhijrah ke Habasyah demi menjaga hidayah Islam, demi memperjuangkan dinul Islam tetap tegak di dalam hati dan keimanan mereka. Ya, lihat bagaimana Sumayyah radhiyallahu taala anha, dia berjuang, dan Yasir suaminya berjuang mempertahankan hidayah meskipun mereka disiksa, mereka bahkan dibunuh dengan cara yang keji oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana kisah Bilal bin Abi Rabah demi memperjuangkan dan mempertahankan hidayah, beliau disiksa di tengah padang pasir oleh tuannya Umayyah. Ya, semua itu kita baca kisah-kisah para nabi, orang-orang saleh, para rasul, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini supaya untuk menaikkan dan menguatkan kita di dalam dinul Islam ini. Ya, bagaimana perjuangan mereka, luar biasanya perjuangan mereka. Bahkan Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwasanya am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Lihat luar biasanya ujian yang datang kepada para sahabat demi mempertahankan hidayah dan memperjuangkan Islam ini. Sampai Allah kabarkan, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sedang belum datang kepada kalian permisalan orang-orang sebelum kalian, kisah-kisah orang-orang sebelum kalian, sahabat ataupun dari kalangan Bani Israel. Lihat bagaimana mereka memperjuangkan dan mempertahankan agama mereka, ataupun para nabi dan rasul dalam memperjuangkan dan mempertahankan din mereka meskipun mereka dicaci, dimaki, nyawa, harta sebagai taruhannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sedangkan belum datang permisalan orang-orang yang telah datang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa, mereka ditimpa berbagai macam masalah. Wad-dharra, dan keburukan.
Wazulzilu, dan keguncangan, saking dahsyatnya ujian yang datang kepada mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan din ini, agama ini, hidayah ini. Wazulzilu, sampai Rasul kita saja mengatakan hatta yaqular Rasul, sampai berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Siapa? Sahabat ya, sahabat muhajirin ya, orang-orang yang beriman bersama beliau. Mereka diboikot, tidak boleh jual beli sampai mereka kelaparan gitu ya. Wazulzilu, sampai Rasul mengatakan, dan orang-orang beriman pada waktu itu mereka berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Saking beratnya ujian. Ini perlu sekali kita baca kisah para nabi dan rasul, atau kisah Nabi kita Muhammad SAW dalam memperjuangkan din, mendakwahkan din ini. Begitu juga kisah para sahabat dalam memperjuangkan, berjihad, mempertahankan din dan agama hidayah ini. Itu agar supaya apa? Menguatkan hati kita di atas tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Nabi kita Muhammad SAW dikisahkan kepada beliau tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, untuk menguatkan hati beliau. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Hud ayat 120 itu, Allah berfirman apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya, bahwasanya apa? Dan kami telah menceritakan dan mengkisahkan kepadamu daripada kisah-kisah para nabi, kabar-kabar para nabi, apa yang dengannya kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang saleh terdahulu dalam mendapatkan hidayah dan mempertahankan hidayah serta memperjuangkan hidayah ini, maka dengan itu keimanan kita akan kuat. Keimanan kita akan kuat. Allahu a'lam. Perlu sekali kita belajar ini tentang kisah-kisah para nabi terdahulu dan sebagainya. Itu kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kiat-kiat agar kita menjaga hidayah ini adalah kita memperbaiki dan memperhatikan amalan-amalan hati kita. Ini penting sekali. Ya. Ini penting sekali. Amalan hati ini memiliki efek yang luar biasa. Efek yang luar biasa. Sehingga di antara ungkapan para salaf kita, yaitu apa? Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dia kecil, dia dibesarkan pahalanya, kualitasnya di sisi Allah disebabkan karena niat hati. Maka hati ini memiliki efek dan pengaruh yang begitu luar biasa. Hati ini. Makanya kita hendaklah selalu memperhatikan amalan hati kita. Ya. Banyak orang yang menyimpang disebabkan karena hatinya. Hatinya kotor, hatinya tidak bersih, penuh iri, penuh dengki, dendam, penuh ria, kesombongan, ujub. Maka yang terjadi adalah yang tadinya dia di atas kebaikan, dia di atas sunnah, dia di atas Islam, dia murtad, dia munafik, dia kafir, bahkan dia terlepas sendi-sendi sunnah ini, sendi-sendi syariat ini daripada dirinya, disebabkan amalan hati yang rusak. Disebabkan amalan hati yang rusak. Nah, kita harus memperbaiki, kita harus selalu muhasabah diri. Kita selalu berusaha bagaimana muhasabah, memperbaiki amalan hati kita ini. Memperbaiki amalan hati kita ini. Nabi sudah mengajarkan, Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya ada seorang laki-laki, innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah. Maksudnya Nabi katakan ada laki-laki yang dia itu beramal dengan amalannya ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar. Pada apa yang tampak di hadapan manusia, padahal dia itu termasuk penghuni neraka. Padahal dia itu termasuk penghuni neraka. Apa sebab? Kata para ulama, dia beramal dengan amalan ahli syurga tapi hatinya rusak.
hatinya rusak. Syirik, bid'ah, riya, kesombongan, ujub, dengki, dan sebagainya daripada segala sesuatu yang terkait dengan hati. Makanya di sini ikhwan, hendaklah kita memperbaiki amalan hati kita. Prioritas paling terbesar itu adalah bagaimana kita memperbaiki amalan hati. Banyak orang dia beramal dengan amalan yang begitu banyak. Dia sedekah, dia puasa, dia haji, tampak di hadapan manusia bahwasanya dia adalah orang yang saleh. Tapi hatinya adalah dia orang yang thaleh, orang yang buruk. Di sini apa? Hendaklah kita memperhatikan amalan hati. Bahkan ingat bahwasanya Nabi sudah mengajarkan ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga, amalan kebaikan, hatta jarak antara dia dengan syurga itu tinggal sehasta atau sejengkal. Tinggal sehasta atau sejengkal. Tapi di akhir hayatnya Allah takdirkan dia melakukan satu amalan daripada amalan ahli nar, lalu dia mati dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan karena apa? Kata para ulama, hatinya rusak. Dia beramal, dia tidak ikhlas. Dia beramal, dia ujub. Dia beramal, dia sombong. Ataupun amalan-amalan hati, misal iri, dengki, dendam, kesumat dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadikan hidayah itu terlepas daripada seseorang. Hidayah itu terlepas daripada seseorang. Allah a'lam bishawab. Ini banyak contohnya. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama ahli Taurat, ahli ilmu dari umatnya Nabi Musa alaihi salam, namanya Bal'an bin Ba'urah. Bal'an bin Ba'urah ini terkenal sebagai seorang ulama di zamannya Nabi Musa alaihi salam, dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ulama ahli tafsir gitu. Bal'an bin Ba'urah. Tapi kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia kufur di akhir hayatnya disebabkan karena hatinya rusak. Hatinya apa? Rusak. Hatinya penuh dengan apa? Ujub. Ingin disanjung, ingin dipuji dengan keilmuannya dia dan sebagainya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, hati ini harus banyak-banyak kita banyak-banyak membersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Ada orang yang tidak mau, misal contoh, ada sebagian orang yang tidak mau misal hadiri pengajian lagi disebabkan karena tersinggung dengan satu ucapan gitu ya. Hanya karena satu ucapan, lalu dia tidak mau menuntut ilmu lagi. Hanya karena satu ucapan. Atau dia tersinggung dengan satu yang padahal itu bukan ditujukan kepada dia, disebabkan hati rusak. Makanya di sini para ikhwan, ini banyak kisahnya dan banyak contohnya. Orang tercabutnya hidayah daripada seseorang itu salah satu faktor terbesarnya adalah hati yang rusak, amalan hati yang rusak. Maka betul-betul kita harus memperbaiki hati kita. Hati kita ini kita sucikan, kita bersihkan agar supaya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada ujub, jauh daripada dengki, iri, sombong dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu juga ada kisah tentang para penyihir ya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mereka kemudian beriman. Kata para ulama disebabkan apa? Hati. Ini contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ada orang yang mereka itu beramal dengan amalan ahli neraka. Jarak antara mereka dengan neraka itu cuma tinggal sehasta atau tinggal sejengkal. Kemudian di akhir hayatnya Allah takdirkan dia melakukan amal kebaikan, lalu dia dimatikan dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Contohnya seperti para penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, para tukang sihir, ya, yang kemudian mereka beriman. Kata para ulama disebabkan kenapa? Mereka ketika melakukan kekufuran, tapi hati mereka itu tak ridho. Kadang-kadang mereka menyesali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mewafatkan mereka dengan satu kebaikan di akhir hayat mereka itu keimanan. Maka di sini ikhwan, masalah hati ini sangat penting. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "I'lam anna at-tariqal musila ila Allah
laisa mimma yuqta'u bil aqdam wa innama yuqta'u bil qulub. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sesuatu yang ditempuh dengan kaki, tapi jalan untuk sampai kepada Allah adalah ditempuh dengan hati. Artinya di sini hati kita, amalan hati itu harus diperhatikan, dibersihkan selalu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an jelas ya. Bahwasanya apa? Allah berfirman ya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya di antara sebab seorang itu tercabutnya hidayah daripada seseorang adalah hati. Jadi kita harus perbaiki hati. Iri, dengki, ujub, sombong, dendam, kesumat ataupun apa dan sebagainya, itu harus kita bersihkan daripada hati kita. Allah perhatikan ikhwan, amalan hati. Amalan hati ini sangat harus diperhatikan. Kita harus sering-sering muhasabah diri. Kita harus sering-sering apa? Muhasabah diri kita. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan Allah bis-sarair fa innahu laisa yanfa'u ma fasadiha salahul zahir. Kata beliau, ya Allah, perhatikan masalah hati kalian. Sesungguhnya tidak bermanfaat ya bagusnya zahir kalian, salihnya zahir kalian dengan rusaknya hati. Dengan rusaknya hati. Apa manfaatnya kalau kita beramal banyak, sedekah ini tapi penampilan di atas sunnah, tapi kemudian hati kita rusak. Hati kita rusak. Makanya perbaiki hati kita. Ini diantara kiat agar kita itu menjaga dan mempertahankan hidayah. Kemudian kata para ulama, diantara kiat-kiat untuk menjaga hidayah adalah perlunya murajaah dengan selalu menuntut ilmu. Perlunya apa? Murajaah dengan selalu menuntut ilmu. Kenapa? Karena begini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sibuk dengan dunia, maka ketahuilah bahwasanya dunia itu menyambar-nyambar sebagaimana syubhat. Dunia itu menyambar-nyambar untuk menguasai hati kita sebagaimana syubhat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya apa? Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah aw 'alim aw muta'allim. Bahwasanya apa? Dunia itu terlaknat. Terlaknat maksudnya apa? Dijauhkan daripada rahmat Allah. Jadi kalau orang sudah sibuk dengan dunia, maka dia akan sedikit demi sedikit mulai terjauhkan daripada kebaikan. Kalau orang sibuk dengan dunia, antum lihat ada orang-orang yang sibuk dengan dunia. Pada akhirnya kemudian mereka itu apa? Jauh. Salat 5 waktu sudah jarang, menuntut ilmu sudah enggak, baca Quran sudah enggak, karena sibuk dengan dunia. Makanya Nabi ingatkan kita bahwasanya dunia mal'unatun ma fiha. Maka tercela segala sesuatu, terlaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali maka hendaklah kita selalu menuntut ilmu. Murajaah, menuntut ilmu, murajaah. Antum lihat orang-orang yang selalu menuntut ilmu, maka antum lihat mereka akan selalu istiqomah. Tapi kalau antum lihat orang yang jauh daripada majelis ilmu atau daripada menuntut ilmu, maka yang terjadi adalah sedikit demi sedikit sendi-sendi syariat itu mulai terlepas. Makanya penting sekali kita harus murajaah dengan selalu menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Ini penting sekali ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara kiat agar kita menjaga hidayah adalah berusaha untuk tidak terpuji dengan pujian orang lain. Misal contoh, antum menuntut ilmu, antum penuntut ilmu, jangan ujub dengan pujian orang. Berusaha bagaimana agar supaya antum tawadu, menghindari segala bentuk pujian. Para ulama, antum lihat ada video-video para ulama, misal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz. Syekh Al-Albani pernah dipuji. Setelah dipuji beliau menangis. Beliau apa? Menangis. Kita lihat contoh juga kisah Syekh Utsaimin menangis ketika dipuji. Mereka takut. Maka jangan sampai kita itu orang bilang istilahnya makan puji ya. Pengen dipuji, ujub. Ya, hendaklah kita berusaha untuk tidak dipuji atau tidak terpuji dengan pujian orang lain. Kita tidak merasa terpuji dengan pujian orang lain.
berusaha bagaimana untuk menghindari segala bentuk pujian. Karena ikhwan rahimakumullah jami'an, Nabi SAW dalam hadis beliau ketika melihat ada orang memuji sahabatnya, Nabi mengatakan bahwasanya qata'tum unuqa sahibikum, sungguh kalian telah memotong leher punggung, kalian telah memotong ataupun menebas leher dan punggung saudara kalian, sahabat kalian. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan halaktum, kalian sudah ahlaktum, kalian sudah membinasakan saudara kalian. Dengan apa? Pujian. Dengan pujian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya apa? Al-madhu dzabhun bighairi sikkin. Pujian itu merupakan sebentuk sembelihan terhadap seseorang tanpa menggunakan pisau. Tanpa menggunakan apa? Pisau. Kenapa? Karena kalau orang dipuji, maka ketahuilah bahwasanya kalau orang itu dia tidak mampu untuk menanggung pujian tersebut, maka dia akan sakit. Dia akan sakit. Apa yang sakit? Hatinya yang sakit. Hatinya yang sakit. Pada akhirnya nanti apa? Ujub dia. Dia akan makan puji, orang bilang ya, makan puji. Tahu makan puji? Selalu ingin haus dipuji. Selalu haus untuk dipuji. Kalau dia sudah haus pujian, yang terjadi adalah dia akan ujub. Dia akan apa? Ujub. Kalau orang itu sudah ujub, maka yang terjadi dia akan sombong. Dia akan sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia menuntut ilmu, dia berdakwah, dia baca Quran, dia melakukan amalan-amalan kebaikan, dia sedekah dan sebagainya. Tujuannya bukan karena Allah lagi. Tujuannya karena ingin disanjung dan dipuji. Pada akhirnya yang terjadi apa? Hidayah itu terlepas. Sedikit demi sedikit dia akan terlepas. Dia buat konten-konten kebaikan, tujuannya untuk disanjung dan dipuji. Dia menampakkan kebaikan-kebaikan, tujuannya untuk disanjung dan dipuji. Makanya di sini apa? Antum sebagai penuntut ilmu, baik yang besar ataupun yang kecil, yang tua maupun yang muda, yang laki maupun yang perempuan, berusaha bagaimana untuk menghindari segala bentuk pujian. Berusaha untuk tidak terpuji dengan pujian orang lain. Bahkan para salaf kita sampai mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berdoa dengan doa Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li lima la ya'lamun, ya, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Salaf kita mereka mengajarkan cara agar supaya menghadapi pujian orang lain apa? Dengan apa? Ya Allah, doa Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku, jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka ucapkan. Waghfirli lima la ya'lamun. Ampunkanlah aku pada apa yang mereka tidak ketahui. Orang tidak tahu tentang keadaan kita yang sebenarnya kan. Kemudian apa? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Daripada apa yang mereka sangkakan. Makanya di sini kawan, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang selalu ingin disanjung dan dipuji dan berusaha untuk menghindar segala bentuk pujian. Allahu a'lam bishawab. Karena pujian itu membinasakan, menjadikan orang sakit. Antum lihat ada orang yang dia haus pujian, akhirnya dia beramal dengan begitu banyak. Dia berusaha menghafal, dia berusaha terdepan, hadir lebih dahulu dalam hal-hal terkait dengan kebaikan. Dia berusaha segera dalam kebaikan. Tujuannya cuma satu, ingin dipuji dan disanjung. Hatinya rusak pada akhirnya. Maka Allah kemudian cabut hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Allah jadikan hatinya sakit dan Allah cabut hidayah daripada diri ini. Allah a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit Ana sampaikan hal ini ikhwan sebagai bentuk ilmu untuk kita dan peringatan untuk kita dan pembelajaran untuk kita bahwasanya hidayah ini perlu untuk dijaga.
perlu untuk dijaga. Ya, lebih daripada kita menjaga harta dan anak-anak kita. Harta dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena hidayah ini mahal, nikmat yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga kita harus berusaha bagaimana menjaga hidayah itu di dalam diri dan kita dan keluarga kita, istri kita, anak kita. Dengan cara apa? Ya, seperti poin-poin yang kita ajarkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah, banyak berdoa. Kemudian membaca kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala, kisah para nabi dan rasul, kisah orang-orang saleh dalam memperjuangkan dan mempertahankan hidayah. Kita memperhatikan amalan hati kita, mensucikan hati kita, dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita berusaha terus untuk belajar, murajaah, untuk menguatkan hati dan keimanan kita. Dan yang terakhir tadi apa? Kita berusaha untuk menghindari segala bentuk pujian. Jangan haus pujian. Jangan haus pujian. Usahakan tawadhu. Karena pujian itu melahirkan apa? Sakit di hati kita. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ana sekali lagi, kalau ada ucapan ataupun kalimat yang menyinggung dari bahasan ini, karena bahasan ini perlu diangkat, dan perlu dipelajari dan perlu diingat. Karena kalau kita tidak poin-poin ini mungkin diantara antum ada yang sampai ke hati antum. Poin-poin ini itu realita. Ini para ulama menyebutkan seperti ini, sebuah realita yang terjadi di tengah kita. Allah alam. Tapi itu sebagai bentuk nasihat dan kasih sayang antara sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Tidak ada. Kita cukupkan ya. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, baik para ikhwah dan para akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua dan Allah jadikan ini sebagai sebab untuk kita bisa menjaga hidayah di dalam diri kita selalu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.